Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib muasil fi syarah ikhtisar ulumil hadis lil Hafidz Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu taala. Mazilna fi mabhas al-mu'allal wa qad wasalna ila al-qismi atau al-jins salis, jenis yang ketiga dari hadis-hadis al-mu'allal. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala, kata Suyuti rahimahullahu taala, ini dinukil oleh siapa? Oleh Syekh Ahmad Syakir, ar-rabi, jenis mu'allal yang keempat, ayyakuna mahfudhan an sahabiyyin wa yurwa an tabi'in yaqa'ul wahamu bitasrihi bima yaqtadi suhbatah bal la yakunu ma'rufan min jihatihi ka hadithi Zuhair ibn Muhammad an Utsman ibn Sulaiman an abihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Nah, kata beliau, jenis mu'allal yang ketiga adalah ada sebuah hadis mahfuz dari salah seorang sahabat, di mana hadis ini diriwayatkan dari tabi'in, dan terjadi waham. Sudah disebutkan ya, waham perawi ini salah satu sebab terjadinya al-mu'allal. Terjadi waham ya dalam mentasrih ya sifat dari perawi tersebut, yang mana gara-gara waham itu ya menyebabkan dia dihukumi sebagai seorang sahabat, padahal bukan. Bal la yakunu ma'rufan min jihatihi. Nah, contohnya hadis Zuhair bin Muhammad dari Utsman ibn Sulaiman an abihi, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW membaca surah surah Tur di salat maghrib. Qala al-Hakim kharraj al-Askari wa ghairuhu min al-masyayikh hadzal hadits fil wuhdan. Kata al-Hakim rahimahullah, Al-Askari dan selainnya dari guru-guru kami meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Wuhdan. Wa huwa ma'lulun min salasati awjuh, dan hadis ini ma'lul dari tiga sisi. Ahaduha anna Utsmana huwa ibnu Abi Sulaiman. Ya. Utsman di sini adalah ibnu Abi Sulaiman. Utsman ibnu Abi Sulaiman ibni Jubair ibn Mut'im. Jadi beliau adalah cucu dari sahabat Jubair ibn Mut'im. Jubair dan ibnu Mut'im, cucunya. Wal akhar anna Utsmana innama rawahu an Nafi ibni Jubair ibni Mut'im an abihi. Kemudian illat yang kedua, bahwa Utsman ibn Abi Sulaiman, yang benarnya dia tidak meriwayatkan langsung dari siapa? Ya, ketika dia mengatakan an abihi, dari ayahnya, maka yang dimaksud di situ adalah ya Sulaiman ibn Jubair bin Mut'im, bukan sahabat. Dan Sulaiman bin Jubair bin Mut'im bukan sahabat. Ini waham. Yang benarnya kata beliau, Utsman ini meriwayatkan dari Nafi ibn Jubair ibn Mut'im dari ayahnya Jubair ibn Mut'im. Dan ini yang ma'ruf dari hadis ini. Hadis ini ma'ruf dari sahabat Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mendengar Rasulullah SAW membaca surah Tur pada salat maghrib. Dan ini terjadi ketika beliau ditawan di perang di salah sebuah perang Badar kalau nggak salah, atau di perang Uhud. Beliau ditawan oleh kaum muslimin, diikat di masjid.
Dan ketika diikat di masjid, otomatis beliau mendengarkan Nabi SAW sholat, karena dia diikat dalam masjid. Nah, ketika dia diikat dalam masjid, dia mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran, surah Al-Quran, ya kan? Nah, belakangan ketika dia sudah masuk Islam, dia mengingat bahwa dulu waktu saya kafir, saya diikat dulu di masjid, saya mendengar Nabi membaca sebuah surah, ternyata ini surahnya, surah Tur. Nah, maka ini hadis ini sebagai contoh bolehnya tahammul ketika kafir, namun menyampaikannya ketika sudah Islam. Karena waktu di mana beliau mendengar Nabi membaca dalam sholat maghrib dengan surah Tur, itu ketika beliau masih kafir, dan beliau sampaikan ketika sudah Muslim. Baik. Jadi yang benarnya hadis ini dari Utsman ibn Abi Sulaiman, dari Nafi bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya, ayahnya, bukan Utsman ibn Sulaiman an abihi. Ya, itu pun yang benarnya bukan Utsman bin Sulaiman, tapi Utsman ibnu Abi Sulaiman. Seandainya dikatakan Utsman bin Abi Sulaiman an abihi, di sini ayahnya Utsman adalah Abu Sulaiman, ya, ibnu Jubair bin Mut'im, dan itu bukan sahabat. Dia bukan seorang sahabat. Jelas ya? Kemudian ilat yang ketiga, wasalis qauluhu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Sulaiman lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam wala ru'ahu. Baik, maka ini tiga ilatnya kata Al-Askari rahimahullahu taala. Jadi ilat yang pertama adalah kesalahan dalam nama. Bukan Utsman bin Sulaiman, yang benarnya Utsman ibnu Abi Sulaiman. Dan Abu Sulaiman ini adalah putra dari apa? Jubair ibn Mut'im. Yang sahabat Jubair bin Mut'imnya bukan Abu Sulaimannya. Ketika dikatakan dalam hadisnya tadi, Zuhair bin Muhammad an Utsman ibnu Sulaiman, yakni ibnu Abi Sulaiman, an abihi berarti Abu Sulaiman. Kemudian Abu Sulaiman mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini waham dari perawi. Ya, waham dari perawi. Jelas ya? Ya. Kenapa? Sudah disebutkan tadi bahwa wahamnya adalah mensifati seorang seakan-akan mensifati tabi seakan-akan dia sahabat, padahal bukan. Kalau dikatakan seperti ini, Utsman ibn Abi Sulaiman an abihi annahu sami'a Rasulullah, maka orang akan berpikir abihi ini yakni Abu Sulaiman sahabat. Padahal yang benarnya Abu Sulaiman bukan sahabat, dia seorang tabi'in. Dia tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilat yang pertama kesalahan nama, ilat yang kedua adalah apa? Masalah abihi di sini ini salah. Ya. Dan ilat yang ketiga adalah bukan Utsman bin Sulaiman tapi anaknya bukan Utsman ibn Sulaiman tapi bukan dari Abu Sulaiman tapi dari anaknya Jubair bin Mut'im yang lain, yaitu Nafi. Ya. Jadi yang benarnya Utsman ibnu Abi Sulaiman an Nafi ibn Jubair bin Mut'im, berarti dari pamannya. Nafi ibn Jubair bin Mut'im an abihi. Jadi Utsman meriwayatkan dari pamannya dari kakeknya. Nah, ini ilat jenis yang ketiga. Yang keempat, afwan. Qala rahimahullahu taala al-khamis, ilat jenis yang kelima. Ayyakuna ruwiya bil an'anah wa saqata minhu rajul. Ilat yang kelima adalah hadis tersebut suatu hadis diriwayatkan dengan an'anah, namun hakikatnya sebenarnya ada rawi yang gugur di situ. Dalla alaihi tariqun ukhra mahfudhah, yang mana perawi yang gugur ini ditunjukkan ya oleh jalan lain yang mahfuz. Nah, ini bisa masuk dalam kategori mursalul khafi. Ini masuk dalam kategori mursal al khafi. Kalau orangnya mudallis maka masuk dalam kategori mudallas. Tapi kalau tidak masuk dalam kategori, kalau dia bukan mudallis, maka berarti dia melakukan irsalul khafi. Kata beliau, ada sebuah hadis diriwayatkan dengan an'anah, namun ada rawi yang gugur di antaranya. Di mana rawi yang gugur ini ditunjukkan dalam jalan yang lain yang mahfuzah. Contoh, ka hadits Yunus an Ibnu Syihab, yakni Az-Zuhri, an Ali bin Al-Husain an rajulin minal ansar. An rajulin minal ansar. Dari Ali bin Al-Husain, yakni Ali bin Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib, dari seorang sahabat dari kaum Ansar. Annahum kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah farumiya binajmin fastanara fadzakara al-hadis. Kata seorang sahabat Ansar, mereka pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, lantas tiba-tiba ada farumiya binajm, yakni farumiya binajm, yakni setan ya yang mencuri kabar
di langit. Yang pertama dilempar dengan bintang, fastanara, lantas bercahaya, yakni terbakar. Fa dzakarul hadis. Qala al-Hakim illatu hadzal hadis anna Yunusa ala hifdhihi wa jalalati mahallihi qassara bih. Illatnya hadis ini, kata al-Hakim, bahwa Yunus bersamaan dengan kekuatan hafalan dan jalalah, kemuliaan kedudukan beliau, qassara bih. Ya, qassara bihi. Nah, wa inna ma huwa an Ibni Abbasin, ya, annahu qala haddatsani rijalun minal ansar. Ya. Dikatakan di sini Yunus qassara bihi, yakni ada menghilangkan, dia memendekkan sanad, qassara, yakni ada rajul yang dia hilangkan. Siapa itu? Yaitu Ibnu Abbas. Perantara antara Ali bin Husain dengan rijalim minal ansar. Ada Ibnu Abbas di situ. Maka sanadnya an Ali bin Husain an Ibni Abbasin qala haddatsani rijalun minal ansar. Ini masuk dalam kategori apa namanya? Al-mazid fi muttasil asanid. Ya. Bukan mazid fi muttasil. Al-mazid fi muttasil asanid termasuk isim dhaif. Di sini kalau Ali bin Husain itu sebentar. Assalamualaikum. Baik. Kalau Ali bin Husain ini dia muasara dengan rajul minal ansar ini, maka berarti ini masuk dalam kategori mursalul khafi. Ya. Nah, walaupun belum tentu Ali bin Husain yang melakukannya tentunya. Ya, bisa jadi rawi-rawi di bawahnya, dan dalam hal ini, atau ini bukan masuk mursalul khafi, afwan. Ini yang keliru adalah Yunus. Jadi tidak bisa dikatakan Ali bin Husain yang menggugurkan Ibnu Abbas. Ya, ini bukan kesalahan dia, sehingga tidak bisa dikatakan mursalul khafi. Ya, enggak bisa dikatakan mursal al-khafi. Namun ini kesalahannya Yunus. Salah hafalan dia, di mana dia menggugurkan Ibnu Abbas dalam sanad. Ya. Mana buktinya ada Ibnu Abbas? Ya, dan yang benarnya yang mahfuz adalah yang ada Ibnu Abbasnya, bukan yang tidak ada Ibnu Abbasnya. Mana buktinya? Buktinya Ali bin Husain meriwayatkan dari rijal minal ansar dengan an-anah. Sementara di jalan ini Ibnu Abbas berkata haddatsani rijalun minal ansar. Maka ini lebih terpercaya karena dengan siqah tahdits. Ya, apalagi rawi-rawi selain Yunus dari murid-muridnya Az-Zuhri semuanya meriwayatkan dengan tambahan Ibnu Abbas di tengah sanad. Wa hakadha rawahu Ibnu Uyainah wa Syuaib di sini Syuaib ibn Abi Hamzah wa Salih. Allah alam shawab di sini. Wal Auza'i, Imam Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr wa ghairuhum aniz Zuhri. Ya. Jadi murid-muridnya Az-Zuhri yang lain selain dari Yunus, mereka semua meriwayatkan dengan ada tambahan Ibnu Abbas di dalamnya. Maka ini mempertegas bahwa sanad yang asli adalah adanya Ibnu Abbas, bukan Ali bin Husain langsung ke rijal minal ansar. Baik, ini jenis muallal yang kelima. Tsumma qala rahimahullahu taala as-sadis, jenis muallal yang keenam. An yukhtalafa ala rijalin bil isnadi wa ghairihi wa yakunu al mahfudhu anhu ma qabala al isnad ka hadithi Ali bin Husain bin Waqid an abihi an Abdullah bin Buraidah an abihi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah ma laka afsahuna fa dzakara al hadits wa dzakara al hakim illatahu wa hiya ma usnida an Ali bin Khashram qala haddatsana Ali bin Husain bin Waqid qala annahu qala balagani an Umar fa dzakarahu. Nah, illat hadis atau hadis ma'lul yang muallal yang keenam adalah diperselisihkan sanadnya dari seorang rajul dalam sanad ini. Ya. Diperselisihkan. Ada yang meriwayatkannya, ya. Diriwayatkan dari dua wajah. Di mana yang mahfuz adalah yang bertentangan dengan sanad yang kita periksa itu, yang kita dapatkan. Nah, contohnya
Ali bin Husain ini. Ali bin Husain bin Waqid meriwayatkan dari ayahnya dari Abdullah bin Buraidah, ya, an abihi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, kata Umar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa alasannya mengapa Anda menjadi orang yang paling fasih di antara kami?" Wa dzakara al-hadis. Al-Hakim menyebutkan ilatnya. Apa ilatnya? Yaitu ada riwayat lain, yaitu riwayat yang diriwayatkan dari Ali bin Khashram. Qala haddatsana Ali bin Husain ibn Waqid. Ali bin Husain bin Waqid qala balagani an Umar wa dzakarahu. 6. Di mana Ali bin Husain bin Waqid mengatakan balagani an Umar. Ya, berarti ini hadis-hadis apa? Hadis-hadis masuk dalam kategori mu'dhal. Ya, masuk dalam kategori mu'dhal. Di mana Ali bin Husain bin Waqid setidaknya menggugurkan apa? 2 orang perawi atau 3 orang perawi dari Umar Ibn al-Khattab, antara dia dengan Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan inilah jalan yang paling benar. Ini jalan yang paling benar untuk hadis ini, jalan yang mahfuz untuk hadis ini adalah yang menyelisihi jalan yang mausul yang disebutkan tadi. Muqabalah, ma qabala al-isnad. Yani yang justru yang roji adalah yang tidak bersambung. Kenapa? Karena seandainya yang roji di sini adalah yang sanadnya lengkap, maka ini jatuhnya ke illah ghairu qadihah. Illah ghairu qadihah. Namun ini menjadi illah yang qadihah dikarenakan yang mahfuz adalah yang tidak bersambung, yang tidak musnad, yang tidak mausul. Yaitu yang benarnya hadis ini dari jalur Ali bin Khashram, dari Ali bin Husain bin Waqid langsung secara mu'dhal ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. As-sabi, hadis ma'lul yang mu'allal yang ke-7. Al-ikhtilafu ala rajulin fi tasmiyati syaikhihi wa tajhilihi. Ka hadits Abi Shihab an Sufyan ats-Tsauri an Hajjaj ibni Farafisah an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an al-mu'minu ghirrun karimun wal fajiru khabbun laim. 6. Wa dzakara al-Hakim illatah wa hiya ma asnada ma usnida atau ma asnada. Ini asnada, yani asnad al-Hakim maksudnya. Ma asnada an Muhammad ibn Katsir qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Hajjaj an rajulin an Abi Salamah fa dzakarahu. Baik. Kata beliau, ma'lul hadis mu'allal yang ketujuh adalah adanya perbedaan pada penamaan guru seorang perawi. Ya. Perbedaan dalam hal penamaan guru seorang perawi. Ini termasuk illat. Termasuk hadis ma'lul. Tentunya kalau berbeda penamaannya lantas kedua-duanya siqah, maka ini illat yang ghairu qadihah. Tapi kalau berbeda namanya, namun yang satunya siqah, satunya dhaif, maka ini masuk dalam kategori illat yang qadihah. Contohnya kata beliau hadisnya Abi Shihab dari Sufyan ats-Tsauri dari Hajjaj ibn Farafisah an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah. Di sini Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah ibnu Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'. Kata beliau Al-Hakim menyebutkan illatnya. Apa ilatnya? Wahiyya ma asnada, yani asnad al-Hakim. Sama seperti sebelumnya ya, asnada juga. Ma asnada. 6. Apa yang diriwayatkan oleh Hakim dengan sanad yang bersambung an Muhammad ibni Katsir. Muhammad ibni Katsir qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an rajulin, ya. Afwan, an Hajjaj, yani Hajjaj ibn Farafisah an rajulin an Abi Salamah fa dzakarahu. Maka di sini khilafnya terjadi antara Muhammad Ibnu Katsir dengan siapa? Abu Shihab. Abu Shihab meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Hajjaj dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Muhammad Ibnu Katsir meriwayatkannya dari Ats-Tsauri juga, dari Hajjaj juga, namun bukan dari Yahya bin Abi Katsir, melainkan an rajulin, baru an Abi Salamah, yakni an Abi Salamah an Abi Hurairah dan seterusnya. Fadzakarahu.
Maka ikhtilafnya di sini dalam masalah satunya Yahya bin Abi Katsir, di sanad lain dikatakan an rajul, dan ini bermasalah. Ini ilat yang qadhiyah. Kenapa? Karena kalau yang benarnya Yahya bin Abi Katsir berarti sanadnya aman. Tapi kalau yang benarnya an rajulin berarti sanadnya ada yang mubham, dhaif. Nah, maka ini termasuk ilah yang qadhiyah. Qala rahimahullah tanbih. Qala Suyuti fi tadrib fi hadhihi al-illati as-sabiyah. Pada ilat yang ketujuh ini berkata apa? As-Suyuti berkata, ka haditsiz Zuhri an Sufyan ats-Tsauri wa huwa khata'un gharibun min mislihi. Fa inna az-Zuhriyya aqdamu jiddan min ats-Tsauri wa lam yadhkur ahadun annahu rawa'an was-sawabu ka haditsi Abi Syihab an Sufyan ats-Tsauri kama fi ulumil hadis. Tanbih. As-Suyuti rahimahullah berkata dalam tadrib ketika menyebutkan ilat hadis yang ketujuh ini atau ilat yang ketujuh ini, beliau berkata hadisnya Az-Zuhri dari Sufyan ats-Tsauri. Contohnya adalah hadis Az-Zuhri dari Sufyan ats-Tsauri. Yani ilat yang ketujuh ini ketika disebutkan oleh Suyuti dalam Tadribur Rawi, beliau menyebutkan contohnya adalah Az-Zuhri dari Sufyan ats-Tsauri. Ya. Kata Syekh rahimahullahu taala wa huwa khata'un gharibun min misli. Ini adalah kesalahan dan aneh kalau terjadi dari seorang imam sekaliber Imam Suyuti. Yani aneh aja kok bisa beliau salah. Az-Zuhri dari Ats-Tsauri. Ya. Ya kan? Ini apa namanya? Tidak berjumpa. Bukan tidak berjumpa. Az-Zuhri lebih tabaqatnya lebih di atas dibandingkan Ats-Tsauri. Kok bisa Az-Zuhri Zuhri meriwayatkan dari Ats-Tsauri? Padahal tabaqatnya Az-Zuhri lebih di atas. Makanya kata Syekh Ahmad Syakir, wa huwa khata'un gharibun min misli. Ini kekeliruan yang aneh gitu kalau bagi seorang sekaliber Imam Suyuti, kok bisa salah di sini? Kok bisa Az-Zuhri dari Ats-Tsauri? Padahal Az-Zuhri lebih di atas tabaqatnya. Jelas ya? Fa inna Az-Zuhriyya aqdamu jiddan min Ats-Tsauri. Az-Zuhri tabaqatnya di atas. Ya kan? Az-Zuhri kan tabi'in. Sementara Sufyan Ats-Tsauri itu cuma satu atau dua tabaqat, ya. Satu atau dua tabaqat dari tabaqatnya Imam Muslim. Tabaqatnya Imam Muslim. Afwan sebentar. Dan nanti sebentar. Assalamualaikum. Salam. Masuk ke kita. Masuk ke dalam kita. Dalam. Ya. Ya. Tunggu dulu. Di sini. Baik. Afwan. Baik. Jadi di sini kata beliau ini kesalahan yang aneh dari Imam sekaliber Suyuti rahimahullah. Fa inna Zuhriyya aqdamu jiddan min Ats-Tsauri wa lam yadhkur ahadun annahu rawanhu, dan tidak ada seorang pun ulama yang menyebutkan biografi Az-Zuhri ataupun Ats-Tsauri. Ini dikatakan Az-Zuhri meriwayatkan dari Ats-Tsauri, tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Was-shawab, seharusnya yang benarnya bukan kahaditsi Zuhri tapi kahaditsi Abi Syihab. Nah, kelihatannya di sini wallahu alam As-Suyuti rahimahullahu taala mungkin di nuskha beliau bisa jadi nuskhonya keliru, ya. Yang benarnya Abu Syihab ditulis Ibnu Syihab sehingga beliau mengira Az-Zuhri, ya. Ataukah mungkin namanya Tashriful Basar, mungkin As-Suyuti salah Tashriful Basar, ya, tertulis Abu Syihab cuman beliau lihat kayak Ibnu Syihab gitu. Mungkin ini kekeliruan yang menjadi sebab mengapa keliru, ya. Kama fi ulumil hadis,
Yang benarnya Abu Syihab dari Sufyan Ats-Tsauri sebagaimana dalam Ulumul Hadis. Wa Abu Syihab huwal Hannad bin Nun, wasmuhu Abdurrabbih ibnu Nafi al-Kinani. Abu Syihab sendiri adalah Al-Hannad, namanya adalah Al-Hannad, lakabnya adalah Al-Hannad, namanya Abdurrabbih bin Nafi al-Kinani. Baik. Wal hadis anhu fil Mustadrak lil Hakim fashtabaha al-ismu ala Suyuti. Baik. Hadisnya terdapat dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, sehingga kelihatannya As-Suyuti ishtabaha alaihi, atau mungkin tasfiful basar atau yang semacamnya. Wa dhannahu Ibnu Syihab fa naqalahu bil makna. Beliau pun mengira itu Ibnu Syihab, maka beliau pun meriwayatkannya secara makna. Wa ja'alahu Az-Zuhriyya, lantas dia menjadikannya Az-Zuhri. Ya, padahal di situ Abu Syihab. Wa hadza min mudhishati ghalatul ulama'il kibar, ya, rahimahumullahu wa radiya anhum. Ini termasuk kekeliruan dari para ulama besar, ketergelinciran dari ulama besar rahimahumullahu taala. Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma inna hadhihi al-illata allati a'alla biha al-hakim hadzal haditsa ghairu jayyidah bal ghairu sahihah." Kata beliau kemudian selanjutnya, berkenaan dengan illat yang disebutkan oleh Al-Hakim di sini, ya, berkenaan dengan illat yang disebutkan oleh Al-Hakim di sini. Nah, ini kata beliau taklilnya Al-Hakim kurang tepat. Taklilnya Al-Hakim kurang tepat. Bal ghairu sahihah, bahkan tidak benar. Ya, kita lihat kembali mengapa Al-Hakim mentaklil riwayat ini. Ya, beliau mentaklil riwayatnya. Karena memandang Abu Syihab ini menyelisihi Muhammad ibnu Katsir. Ya, menyelisihi Muhammad ibnu Katsir. Jadi makhrajul isnadnya pada Ats-Tsauri. Ats-Tsauri di sini dalam apa yang dikutip oleh Al-Hakim memiliki dua orang murid. Yang pertama Abu Syihab dan yang kedua Muhammad ibnu Katsir. Abu Syihab meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Hajjaj, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah secara marfu'. Nah, Abu Syihab diselisihi oleh Muhammad bin Katsir. Muhammad bin Katsir meriwayatkan dari Ats-Tsauri juga, dari Hajjaj, tapi dari rajul, bukan dari Yahya bin Abi Katsir. Maka di sini terjadi khilaf antara Abu Syihab dan Muhammad bin Katsir, dan kata Al-Hakim, Muhammad bin Katsir lebih arjah, lebih rajih dibandingkan Abu Syihab. Karena itulah beliau menganggap riwayatnya Abu Syihab ini yang marjuh. Ya, ini sisi taklil dari Al-Hakim. Nah, ini kemudian dikritisi oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Nah, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, taklilnya Al-Hakim ini kurang tepat dengan menyalahkan Abu Syihab ketika menyelisihi Muhammad bin Katsir. Kenapa? Lianna Aba Syihabin al-Hannad lam yanfarid anis Tsauri bi tasmiyati Yahya bin Abi Katsir. Karena sebenarnya Abu Syihab sendiri tidak bersendirian menyelisihi Muhammad bin Katsir. Ya, dia tidak bersendirian dalam meriwayatkan dari Ats-Tsauri, Sejumlah murid-murid Tsauri yang lain meriwayatkan dengan sanad yang sama dengan menyebutkan Yahya bin Abi Katsir. Siapa mereka? Faqad tabahu alaihi Isa bin Yunus wa Yahya ibn Durais. Ya. Yang mengikuti Abu Syihab pada riwayatnya adalah Isa bin Yunus dan Yahya ibn Durais. Keduanya mutaba'ah bagi Abu Syihab dengan menyebutkan Yahya bin Abi Katsir. Farawayahu anis Tsauri an Hajjaj an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Ini mutaba'ah. Ya. Walahu aidan syahid. Juga ada syahid. Ya, ada juga syahid. Wa in syi'ta fasammihi mutaba'atan qasirah. Dan bisa juga kalau kau mau kamu namakan sebagai mutaba'ah qasirah juga silakan. Yang mana syahidnya? Farawahu Abdurrazzaq an Bishr bin Rafi an Yahya bin Abi Katsir. Ya, ini namanya apa? Mutaba'ah qasirah bagi Abu Syihab. Bukan syahid. Ini mutaba'ah qasirah. Jelas sampai sini? Maka kita bisa melihat di sini Abu Syihab, kemudian Isa bin Yunus, kemudian Yahya bin Durais. Ini dua orang ini mutaba'ah tammah. Kemudian ada Abdurrazzaq dan ini mutaba'ah qasirah bagi Abu Syihab. Semuanya meriwayatkan dari Ats-Tsauri dan semuanya menyebutkan nama Yahya bin Abi Katsir. Jelas ya? Sementara Muhammad bin Katsir sendirian tadi meriwayatkan dari Ats-Tsauri,
ya, meriwayatkan dari As-Sauri dari Hajjaj, ya, kemudian disebutkan an rajulin an Abi Salamah. Ya, maka apa namanya? Istilahnya Al-Hakim tadinya menyalahkan Abu Syihab karena menyelisih Muhammad bin Katsir, kita katakan justru sebaliknya. Justru sebaliknya, Muhammad bin Katsir menyelisih orang yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dia. Maka selayaknya jalan dia yang marjuh. Ya, jalan dia yang marjuh. Maka yang benarnya untuk jalan ini adalah jalannya Abu Syihab, yakni benar di situ ada Yahya bin Abi Katsir, bukannya an rajulin. Nah, dengan demikian keadaannya, jika demikian keadaannya, maka ini termasuk ilat yang ghairu qadihah. Ini termasuk ilat yang ghairu qadihah, tidak merusak keabsahan hadis. Karena yang benarnya bukan an rajulin, ya, yang benarnya bukan Hajjaj an rajulin, tapi Hajjaj, ya, an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah ila akhir sanad. Karena itulah kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, fantaqada ta'lilul hadithi bi ghalati Abi Syihab bin al-Hannad. Maka terbantahkanlah ta'lil, ya, pelemahan atau menghukumi hadis ini dengan sebagai hadis ma'lul karena kesalahannya Abu Syihab al-Hannad seperti yang dilakukan oleh Al-Hakim. Itu terbantahkan, tidak benar. Wanzur asanidahu fil mustadrak wabillahi taufiq. Baik, ini selesai hadis ma'lul yang ke-7. Qala rahimahullahu taala as-samin. Hadis ma'lul, jenis hadis ma'lul yang ke-8. Ayyakuna rawi an syakhsin adrakahu wa sami'a minhu walakinnahu lam yasma' minhu ahaditsa muayyanah. Ya, ini tadlis. Ini apa? Tadlis. Fa idza rawaha anhu bila wasithah fa illatuha annahu lam yasma'ha minhu. Ini. Jenis ilat yang ke-8 adalah seorang perawi meriwayatkan dari seorang yang dia berjumpa dengannya dan dia mendengar darinya, yakni gurunya. Memang dia punya masmuat dari rawi ini, dari guru ini. Namun untuk ahadisin muayyana, untuk beberapa hadis-hadis tertentu dia tidak mendengarnya. Ya. Jelas ya? Dia pakai perantara. Namun fa idza rawaha anhu bila wasithah. Tiba-tiba dia meriwayatkannya tanpa perantara, yakni menggugurkan perantaranya. Ini definisi tadlisul isnad sebagaimana yang telah berlalu. Fa illatuha annahu lam yasma' minhu. Illatnya adalah dia tidak mendengar, tapi kemudian dia mengesankan seakan-akan dia mendengar dengan menggunakan an-anah. Misal, ka hadits Yahya bin Abi Katsir an Anas, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara 'inda ahli baitin qala aftara 'indakumus shaimun fa dzakara al-hadis. Nah, qala al-Hakim qad sabata indana min ghairi wajhin riwayatu Yahya bin Abi Katsir an Anas bin Malik illa annahu lam yasma' minhu hadzal hadis. Perhatikan kata al-Hakim, telah sabit, yakni telah sahih dari banyak jalan riwayat Yahya bin Katsir dari Anas bin Malik, yakni sahih. Yahya bin Abi Katsir itu punya banyak masmuat dari Anas bin Malik. Punya banyak masmuat. Memang dia mendengar langsung dari Anas bin Malik ini, Yahya bin Abi Katsir. Namun illa annahu lam yasma' minhu hadzal hadis. Cuman terkhusus untuk hadis ini, ya, bahwa Nabi kalau berbuka di rumah seseorang, beliau mendoakan mereka aftara indakumus shaimun. Khusus untuk hadis ini dia tidak mendengarnya dari Anas bin Malik. Ya. Jelas ya? Kemudian setelah itu Al-Hakim membawakan buktinya, summa asnada an Yahya. Kemudian Al-Hakim membawakan sanadnya secara bersambung sampai ke Yahya bin Katsir. Dia berkata, qala huddistu an Anas. Huddistu an Anas. Diceritakan kepada saya oleh orang lain dari Anas bin Malik. Fa dzakarahu. Nah, ini tadlis, dan Yahya bin Abi Katsir memang termasuk mudallis rahimahullahu taala. Taib. Berikutnya qala rahimahullahu taala at-tasi. Hadis muallal yang ke-9. Antakuna tariqun ma'rufatun yarwi ahadu rijaliha haditha min ghairi tilka tariq fayaqa'u man rawahu min tilka tariqi bina'an 'alal jaddati fil waham. Nah, ini salah satu metode taklil, yaitu suluk tariqah ghairal jaddah, ya, menempuh jalan yang tidak normal, ya, yang tidak biasanya. Kita lihat dulu di sini kata beliau,
hadis mu'allal yang kesembilan adalah ada suatu hadis, ada suatu riwayat berasal dari thariqun ma'rufah, jalur yang ma'ruf, seperti ini jalurnya. Misalnya kalau Suhail, jalan yang ma'ruf ya Suhail an abihi an Abi Hurairah. Al-Ala normalnya Al-Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah misalnya. Jelas ya? Ini thariq yang ma'ruf, yang ma'rufah. Jalan yang ma'ruf. Nah, misalnya Qatadah ya, misalnya Az-Zuhri an Qatadah an Anas misalnya. Jadi ada suatu hadis yang ada suatu jalan hadis, riwayat hadis yang jalannya ma'ruf. Ya. Jalannya apa? Ma'ruf. Ini sanad ini pasangannya seperti ini nih. Ya. Ini jalan yang apa namanya? Thariqul Jaddah, Al-Jaddah. Al-Jaddah yakni jalan yang biasa ditempuh. Ya. Kemudian yarwi ahadu riyaliha haditha min ghairi tilka thariq. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang perawinya meriwayatkan suatu hadis tapi tidak melewati jalur yang jadah, bukan lewat jalur yang biasa. Ya. Kemudian fayaqa'u man rawahu min tilka tariqi bina'an 'alal jaddati fil waham. Kemudian rawi di bawahnya keliru. Dia meriwayatkan dengan jalan yang biasa karena salah. Ya. Padahal yang benarnya ini hadis dari jalur yang tidak biasa. yakni jalur yang biasanya ghairu mahfuz. Yang mahfuz adalah thariqah yang ghairu jaddah, yang tidak biasanya. Baik, kita perjelas lewat contoh. Ka hadisil Mundhir ibn Abdullah al-Hizami, an Abdul Aziz ibn al-Majishun, an Abdullah bin Dinar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salata qala subhanakallahumma fa dzakara al-hadis. Nah, ini hadis dari Al-Mundhir ibn Abdullah al-Hizami dari Abdul Aziz ibn al-Majishun, ya, dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar tentang keutamaan doa istiftah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Kelihatannya ini ya hadisnya. Ya. Dan ini doa iftitah yang mu'tamad dalam mazhab Hanabilah setahu saya. Zikir iftitah yang pendek ini. Tapi perhatikan sanadnya Al-Mundhir ibn Abdullah al-Hizami dari Abdul Aziz ibn Majishun dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Al-Hakim berkata menyebutkan ilatnya. Li hadzal hadits illatun sahihah. Hadis ini punya illat yang sahihah. Wal Mundhir ibnu Abdullah akhadha tariqal majarrah fihi. Nah, illatun sahihah di sini maksudnya apa? yakni illat yang syah untuk dijadikan sebagai illat maksudnya. Wallahu a'lam. Illat sahihah yakni illat yang syah dipakai untuk mentaklil. Illatnya sahih. Maksudnya illatnya betul-betul melemahkan hadis ini. Apa itu? Apa illatnya? Kesalahannya pada Al-Mundhir ibn Abdullah. Di sini dia mengambil thariq yang al-majarrah. Al-majarrah yakni al-jaddah. Dia mengambil meriwayatkan dengan jalur sanad yang normal. yakni Mundhir bin Abdullah meriwayatkan dari Ibnul Majishun dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Ini thariqul jaddah namanya, jalan yang normal untuk sanad. Summa rawahu bi isnadihi ila Malik bin Ismail an Abdul Aziz qala haddatsana Abdullah ibn al-Fadl an Anil A'raj an Ubaidillah ibni Abi Rafi an Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Imam Al-Hakim meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Malik ibnu Ismail dari Abdul Aziz. Ya, dari Abdul Aziz dia berkata, haddatsana Abdullah ibn al-Fadl dari Al-A'raj dari Ubaidillah bin Abi Rafi an Ali bin Abi Thalib. Perhatikan, Abdul Aziz yang dimaksud di sini adalah Abdul Aziz ibn al-Majishun. Iya. Di sini diriwayatkan dengan sanad yang nazil. Abdul Aziz meriwayatkan dari Abdullah bin al-Fadl dari Al-A'raj dari Ubaidillah bin Abi Rafi an Ali bin Abi Thalib. Nah, Abdul Aziz ibn al-Majishun itu ma'ruf meriwayatkan juga dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Ini suluk thariqul jaddah. Jalan normalnya Abdul Aziz ibn al-Majishun dari Abdullah bin Dinar dari Umar. Sanad di mana-mana ditemukan seperti itu kebanyakannya. Abdul Aziz ibn Majishun dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Jelas ya? Tiba-tiba ada Malik ibn Ismail. Malik ibn Ismail menyelisihi Al-Mundhir ibn Abdullah. Dia meriwayatkan dengan jalur yang tidak biasa. Di mana dia meriwayatkan dari Abdul Aziz, yakni Ibnul Majishun, dari Abdullah bin Al-Fadl
dari Al-A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dari Ali bin Abi Thalib. Sanad yang tidak normal. Apalagi ini nazil. Maka kata para ulama, ketika terjadi ta'arud antara sanad yang jada dengan yang ghairul jada, maka yuqaddamu ghairul jada. Didahulukan sanad yang tidak biasa. Kenapa? Kenapa didahulukan sanad yang tidak biasa? Karena kalau kita seorang menyampaikan hadis lewat jalur sanad yang biasa, itu tidak membutuhkan dhabt tambahan. Tidak membutuhkan dhabt tambahan. Tapi kalau sanad yang didapat itu sanad lain-lain dari biasanya, bukan melewati jalur yang biasa, ini membutuhkan ziyadatul dhabt untuk menghafal. Membutuhkan apa? Ziyadatul dhabt untuk menghafal. Nah, Al-Mundhir Ibnu Abdullah tadi, ketika dia meriwayatkan dari Abdul Aziz Ibnu Majishun, dia lupa di atas Abdul Aziz Ibnu Majishun siapa ya? Biasanya sih Abdul Aziz Ibnu Majishun dari Abdullah bin Dinar dari Umar. Akhirnya apa? Dia pakai itu karena itu jalan yang paling biasa. Jalan yang paling biasa, yang normal. Sementara Malik Ibnu Ismail dia menghafal jalan yang lain yang tidak biasa. Nah, ketika jalannya tidak normal, bukan jalan yang biasanya, itu menunjukkan dhabtnya Malik Ibnu Ismail lebih kuat dalam hal ini. Di mana dia meriwayatkan dari Ibnu Majishun, kata Ibnu Majishun, haddatsana Abdullah bin Fadl an Al-A'raj an Ubaidillah bin Abi Rafi an Ali bin Abi Thalib, bukan dari Ibnu Umar. Maka ini salaka ghairu jaddah. Ya. Malik Ibnu Ismail menempuh jalan yang tidak normal, yang tidak biasa. Maka didahulukan dia. Karena menempuh jalan yang tidak biasa ini membutuhkan dhabt. Sama kalau biasa ya, kalau ada jalan misalnya saya mau ke sini, kita mau ke jalan ini atau ke gedung ini misalnya, ini jalan normal, orang kalau mau ke sana selalu lewat sini. Tapi kalau misalnya ditutup, kemudian dia membutuhkan jalan lain, kemudian ada yang ngajari ini ada jalan mutar ke sini, tentunya ini membutuhkan hafalan yang lebih dibandingkan jalan yang normal itu. Jelas ya? Nah, ini dikatakan kadang di dalam buku-buku ilal dikatakan fulan salakal jaddah. Fulan menempuh jalan yang normal, karena itulah dia dianggap marjuh riwayatnya. Yang salaka ghairu jaddah, salaka ghairu jaddah, inilah yang dirajihkan riwayatnya. Jelas ya? Taib, yang terakhir qala rahimahullah al-ashir. Hadis muallal yang ke-10. Ayyur wal hadisu marfu'an min wajhin wa mauqufan min wajh. Ada hadis diperselisihkan. Sebagian perawi meriwayatkan secara marfu dan sebagian lain meriwayatkan secara mauquf. Contoh, ka hadis Abi Farwah Yazid bin Muhammad. Yazid bin Muhammad. Qala haddatsana Abi an abihi anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an. Man dhahika fi salatihi yu'idus salata wa la yu'idul wudu. Siapa yang tertawa dalam salatnya, diulang salatnya namun tidak perlu diulang wudunya. Tsumma dzakara al-hakimu illatah. Kemudian al-hakim menyebutkan sebab lemahnya hadis ini, illatnya. Wa hiya ma rawa bi isnadihi an Waqi' anil A'mash an Abi Sufyan annahu qala su'ila Jabirun fa dzakarahu. Maka di sini makhrajul isnadnya pada siapa? Al-A'mash. Al-A'mash meriwayatkan dari dia dua orang. Satunya Waqi' Ibnul Jarrah, ya, dan satunya adalah kakeknya di sini Yazid Ibnu Muhammad, ya. Abu Farwa ini dhaif. Ya, dhaiful hadis. Nah, dia menyelisih siapa? Menyelisih Waqi' dari Al-A'mash. Di mana siapa? Yazid Ibnu Muhammad ini Abu Farwa meriwayatkan dari ayahnya dari ayahnya dari kakeknya maksudnya, ya, ayah dari ayahnya maksudnya, dari Al-A'mash secara marfu, ya, marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Waqi' Ibnul Jarrah meriwayatkan dari Al-A'mash dari Abu Sufyan, ya, dari Abu Sufyan, tapi mauquf dari Jabir. Jadi ini dari ucapannya Jabir, man dhahika fi salatihi yu'idus shalah. Dan tentunya Waqi' lebih kuat riwayatnya dibandingkan Yazid Ibnu Muhammad Abu Farwa. Maka ini dianggap sebagai apa? Hadis yang mungkar karena dia dhaif. Yazid Ibnu Muhammad ini dhaif menyelisih Waqi' yang thiqah. Riwayatnya dikatakan mungkar. Allahu a'lam bissawab. Nah, ini selesai penyebutan apa? Penyebutan 10 illat, ya. Penyebutan 10 illat, 10 hadis, jenis hadis
muallal yang disebutkan oleh Al-Hakim, dan di sini dikutip secara ringkas oleh Suyuti dalam Tadrib, dan dikutip lagi di sini oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Al-Ba'its Al-Hathir. Tsumma qala rahimahullahu taala, "Tsumma innal hakima lam yaj'al hadhihi al-ajnasa li hasri anwa'il ilal." Kemudian butuh diketahui 10 jenis hadis muallal yang disebutkan oleh Al-Hakim di sini sama sekali beliau tidak bermaksud memberikan pembatasan bahwa hadis muallal cuma 10 ini saja. Faqad qala Al-Hakim ba'da dzikri hadhil anwa', karena beliau berkata setelah menyebutkan 10 jenis hadis muallal ini, kata Al-Hakim, wa baqiyat ajnasun lam nadhkurha, masih ada jenis-jenis hadis muallal lain yang tidak kami sebutkan. Maka 10 ini bukan pembatasan. Wa innama ja'altuha misalan li ahaditsa katsiratin ma'lumah. Saya menjadikan 10 ini hanya sebagai contoh untuk hadis-hadis ma'lul yang sangat banyak. Liyahtadiya ilaihal mutabahhiru fi hadzal ilm, agar orang yang sudah terjun dalam ilmu ini, mutabahhir, yang sudah pakar dalam bidang ini, bisa mendapatkan hidayah, petunjuk darinya. Ya, yakni menjadi dalil untuk hadis-hadis muallal yang lain. Fa inna ma'rifata ilal hadisi min ajalli hadhil ulum, karena mengetahui illat-illat hadis ini termasuk bagian terpenting terpenting dari ilmu hadis ini. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Taib, ini selesai penyebutan 10 jenis hadis ma'lul menurut Al-Hakim rahimahullahu taala. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.